Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa jamaah ta'lim Masjid Ar-Rayyan rahmatullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di tanggal 1 bulan Sya'ban Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa sama-sama kita laksanakan kewajiban kita untuk sholat asar berjamaah dan juga untuk bisa menaikkan kewajiban kita menuntut ilmu dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita dapat mengamalkan dan Amin. Mari sama-sama kita lanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabat, kisah-kisah tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu tentang tanaman surga dan menyuruh agar menikmati buah-buahan di taman-tamannya dengan leluasa. Nabi memberitahu tentang tanaman-tanaman surga, tanaman-tanaman surga, ya. Dan Nabi menyuruh agar menikmati buah-buahnya, jangan cuma dilihat saja, makan, dinikmati, ya. Buah-buahan taman surga. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan dan lafal hadis ini menurut riwayatnya dan Al-Hakim ia berkata syaratnya sahih. Diriwayatkan kita sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di tempatnya ketika ia sedang menanam suatu tanaman. Lalu beliau bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang sedang kamu tanam?" Beliau menjawab, "Sebuah tanaman ya Rasulullah." Maka Nabi bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan tentang suatu tanaman yang lebih baik daripada tanaman ini?" Mau ya Rasulullah. Apa itu? Yaitu Nabi bersabda, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Wallahu akbar. subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu adalah tanaman surga. Tanaman surga. Banyak-banyak kita zikirkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Setiap kali kamu mengucapkannya, kalimat itu akan ditanamkan untukmu sebatang pohon di surga. Jadi sebanyak yang kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, maka akan ditancapkan, ditanamkan satu pohon di dalam surga. Nanti kita akan jumpai ketika nanti sudah di akhirat sana. Oh, ini tanaman saya dulu waktu di dunia. Sehari kita baca ratusan kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Berapa ratus kali para Pak? 1000 kali sehari, berarti sama dengan menanam pohon surga 1000 pohon. Daripada kita banyak-banyak lamun, ya, canda sana canda sini, gak ada artinya apa-apa. Lebih baik gerakan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Sholat tasbih gimana Pak? Sholat tasbih memang bacaan ini berarti kita sudah menanam pohon surga. Luar. Jadi kita sholat tasbih baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah alhamdulillah masya Allah. Ya. Berarti kita sholat tasbih 4 rakaat. Berarti sama dengan kita baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah berapa? 300. Apalagi ngucapinnya di masjid. Masya Allah ya. 300 kali kita nanam pohon surga, 300 batang ya.
manusia. kalau tanaman kita di surga, masa ya orangnya di surga? Ya. Jadi logikanya orang yang tanam pohon surga, kira-kira orangnya surga nggak? Ya pasti masuk surga, namanya orang nanam pohon surga. Masa orangnya nggak di surga? Tanamannya banyak, ya di dalam surga banyak. Babi tanamannya banyak, ya orangnya di neraka. Kira-kira. Ya, insya Allah kalau tanamannya di surga itu banyak, maka insya Allah orangnya juga di dalam surga. Maka banyak-banyak baca subhanallah. Akbar. Imam Tirmidzi meriwayatkan sanadnya dari Abu Hurairah yang berkata Rasulullah SAW bersabda, jika kalian melewati taman-taman surga, maka nikmatilah buah-buahnya dengan leluasa. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah taman surga itu? Beliau bersabda, yaitu masjid-masjid. Masjid-masjid itu adalah taman-taman surga. Aku bertanya lagi, dan apakah buah-buahannya? Wahai Rasulullah SAW, buah-buahannya itu apa? Di tanah tamannya adalah masjid. Ya. Buah-buahannya apa ya Rasulullah SAW? Buah-buahannya yaitu Nabi bersabda, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi masjid ini taman-taman surga. Jadi jangan dikira di Masjid Aryan ini hanya sekedar masjid, bukan. Ini adalah taman surga. Kalau kita di dalam masjid sama dengan di taman surga. Maka sering-sering 5 waktu ya ke masjid jamaah itu sama dengan kita selalu sering masuk ke taman surga. Kalau di dunianya saja kita sering di taman surga, mudah-mudahan di akhirat nanti juga kita masuk ke dalam surga. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Apalagi udah kakek-kakek, anak-anak, udah gak ada kerjaan apa-apa, ngapain hidup tinggal sebentar? Paling-paling nggak sampai 100 tahun lagi, boro-boro ya. Umur Pak Wi berapa? 75. Nah, 75 itu kalau ditambah lagi 100, tinggal 25 tahun lagi. Tapi kira-kira yakin kalau tambah 25? Kayaknya langka itu. 100 tahun itu lah, walaupun juga ada. Ya, walaupun ya mudah-mudahan umur kita semuanya 100 tahun. Tapi yang 100 tahun itu buat ke masjid jamaah. Apalah artinya umur 100 tahun nanti stroke di rumah, nggak bisa ke masjid, ngapain? Ya mendingan mati aja. Ya lebih baik mati kalau nggak ke masjid. Lebih baik mati kalau nggak jamaah. Ya 5 waktu nggak sholat, ngapain? Orang nggak sholat nanti digecek malaikat. Orang yang nggak sholat digecek. Ya Pak, digecek nggak? Orang nggak sholat itu nanti digecek malaikat. Sholat karepmu, ora sholat karepmu, digecek malaikat, rasa no dewe. Artinya sholat terserah, kamu nggak sholat juga terserah. Nanti digecek malaikat, dipukul malaikat, disiksa malaikat, ya rasa-rasain sendiri. Bukan judulnya karep deh. Terserah mau sholat enggak. Sebentar lagi kita akan puasa, ya terserah. Orang yang puasa terserah puasa terserah puasa karepmu, digecek malaikat, rasa no dewi. Mau sholat mau puasa terserah, enggak puasa juga terserah. Nanti disiksa malaikat, ya rasain sendiri. Ya. Jadi kalau udah begitu, siapa yang susah? Ya orang yang nggak mau sholat. Tapi orang yang sholat sering ke masjid berarti sering ke taman surga. Ya, mudah-mudahan kita semuanya yang selalu hadir dalam majelis taklim Masjid Aryan Pondok Gede ini senantiasa nanti ada dalam taman surga yang sesungguhnya, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian asar, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita tutup dengan
Subhanallah wa hamdihi, subhanallah wa hamdika, asyhadu